Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita memasuki hari Minggu Paskah ke-6. Kita diajak oleh Tuhan menapaki jalan kebenaran, roh kebenaran. Kita berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu, anak-anak muda, kaum remaja, dan adik-adik tinggal. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Seraya kita juga berdoa bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mereka damai di surga, dan bagi mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan. Semoga dengan kebersamaan kita, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu nilai yang kita usahakan dalam kehidupan adalah kebenaran. Hidup dalam roh kebenaran. Tindakan dan hidup manusia atas dasar kebenaran, atas dasar hukum tertulis, adat istiadat hidup bersama, warisan para leluhur, dan bahkan pesan suci dari agama-agama dan kepercayaan umumnya, mengajak kita semua hidup dalam keharmonisan, kebaikan, dan keadaan bersama seluruh alam ciptaannya. Terang kebenaran objektif dirindukan oleh kita semua manusia, dan kita tahu bahwa arti dan konsep kebenaran itu sangat luas, seluas samudra. Meski demikian, pada tindakan praktis kita bisa menilai apakah tindakan, perkataan, ataupun aktivitas hidup kita itu benar atau palsu. Salah satu wejangan perpisahan Yesus pada murid-muridnya adalah penyertaannya lewat roh kebenaran. Roh kebenaran tinggal di dalam dan di tengah hidup kita. Sabda Yesus, "Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran." Apa artinya bagi para muridnya dan kita bahwa Tuhan Yesus menitipkan roh kebenaran itu? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada berbagai pendapat tentang apa itu kebenaran. Orang mengatakan demikian: kita belajar kebenaran dari mana? Dari masa lalu. Sesuatu itu benar atau salah, sejati atau palsu. Kalau sesuatu itu telah menjadi kenyataan, sudah kita lakukan. Siapapun yang menolak kebenaran yang sudah terjadi itu sebagai bukan kebenaran, tak akan mengubah kebenaran itu sendiri. Kebenaran Allah adalah sesuatu yang betul, tidak salah, dapat dipercaya, dan cocok dengan keadaan yang sejatinya. Kebenaran tidak selalu mesti didekati dengan sesuatu yang jelimet, yang sulit. Maksudnya, kebenaran atau kepalsuan ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, hidup konkret kita. Dua kisah si Kabayan di bawah ini mungkin bisa menjadi cermin bahwa kebenaran tetap kebenaran dan kebohongan tetap kebohongan. Kisah pertama demikian. Pada suatu hari, si Kabayan mencuri nangka tetangganya dan dimakan di rumahnya. Sehabis makan nangka, ia berjalan keluar rumah dan bertemu dengan Sisilah. Sisilah tak seperti biasanya terdiam sambil mengamati wajah Kabayan.
Si Silang lalu langsung berkata, "Kabayan, kamu mencuri nangka saya ya?" "Ah, tidak." "Jangan mungkir, itu di bibirmu masih ada getah nangka." "Ah, mana mungkin, tadi sudah saya olesi minyak." Kisah kedua tentang Kabayan juga. Kabayan sedang jatuh cinta pada seorang janda muda. Pada suatu malam, diam-diam ia memasuki rumah janda itu dari dapur. Namun karena gelap, kepalanya membentur rak piring di dapurnya. Beberapa piring berjatuhan di lantai. Janda muda yang sedang tidur kaget terbangun dan menyapa, "Siapa itu?" Si Kabayan ketakutan setengah mati dan menjawab, "Saya kucing, meong, meong, meong." Saudara-saudari yang terkasih, kisah di atas mungkin mau mengatakan kepada kita bahwa yang benar tetaplah benar. Apapun kecerdikan kita, apapun kepandaian kita sendiri yang sebenarnya tahu apa kita sedang berlaku benar atau bohong. Ini diandikan suara hati, suara kebenaran dalam diri kita masing-masing. Jika tidak, kita akan melihat betapa dengan mudah kita melakukan kebohongan atau kepalsuan tanpa merasa bahwa itu adalah salah. Kita ingat pesan Tuhan Yesus, "Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Roh Tuhan itu sekarang tinggal dalam hidup kita, yaitu roh kebenaran. Karya perutusan Yesus melakukan kebenaran Bapanya. Pekerjaan-pekerjaan agung dan mulia dari Allah terwujud utuh di dalam dirinya. Yesus dalam iman Kristiani adalah sang kebenaran itu sendiri. Sungguh, Ia ini adalah anak Allah. Dengan demikian, roh kebenaran itu pun saat ini tinggal pada diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Roh itu menuntun dan menerangi agar sikap dan perbuatan kita berbuah pada kebaikan. Tindakan dan perkataan yang benar pastinya menghadirkan kehidupan itu. Dan kita boleh yakin bahwa siapapun kita yang bertindak dan berkata benar, mereka sudah menjadi muridnya yang sejati. Lalu bagaimana kita boleh menarik permenungan kita pada Minggu Paskah yang ke-6 ini? Yang pertama, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran dalam hidup, berani berkata dan berbuat yang benar. Keberanian bertindak dan berkata benar hanya mungkin jika kita pun selalu mendengarkan suara Tuhan sendiri. Di tengah zaman di mana tindakan dan perkataan palsu dan bohong dipeluk dan dipuja banyak orang, dan mungkin termasuk kita, semoga dengan arif dan bijaksana kita boleh menjadi perwujudan suara dan tindakan kebenaran itu sendiri. Kedua, tindakan dan perkataan yang benar dan baik untuk banyak orang, itulah kebenaran. Roh Kudus memimpin dan menuntun kita. Mari kita dengarkan suaranya, agar bunga-bunga kebaikan dan kebenaran itu semakin kita utamakan. Dan pada akhirnya hidup kita dijauhkan dari sikap hidup palsu dan bohong. Ketiga, teman sejati kebenaran adalah waktu.
Musuh kebenaran adalah prasangka, sedangkan sahabat kebenaran adalah kerendahan hati. Mari kita mohon agar sang kebenaran yaitu Tuhan Yesus menjadi napas dan detak kehidupan kita sepanjang kehidupan dan siarah komunitas iman kita bersama. Dan kita akhirnya boleh berseru, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan pulang, tinggal di rumah, karya-karya kita, bagi keluarga kita yang sakit selalu diteguhkan, bagi mereka yang sudah meninggal diampuni, dan kita semua boleh tinggal di rumah dengan sukacita dalam kebersamaan di tengah keluarga dan komunitas kita. Dalam berkat dan pelindungannya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita Minggu Paskah ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi dan kita menjalankan kehendak Tuhan yang benar. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.